Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sore hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kumpulkan kita bersama bertalabul ilmi. Kita masih dalam pembahasan melanjutkan atau melengkapi pembahasan yang pada pertemuan yang lalu. Kita akan membahas tentang bab larangan bersuudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, larangan berburuk sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nanti kita akan belajar bagaimana bentuk-bentuk suudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di antaranya. Dan ini merupakan pelengkap dari apa yang telah kita bahas, bahwa yang lalu kita telah mengetahui bahwa ujian kehidupan itu ada dua macam. Ada yang berupa kenikmatan, ada yang berupa kesengsaraan. Dan kita harus memahami bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala uji hamba-hambanya untuk melihat siapa di antara hamba-hambanya itu yang sanggup, siapa di antara hamba-hambanya yang kuat, siapa di antara hambanya yang berpegang teguh dengan iman. Sehingga dengan ujian tidak ada kaitannya dengan di luar kesanggupan atau sanggup atau tidaknya. Yang ada adalah Allah menguji hambanya untuk melihat siapa yang sanggup dan siapa yang berpegang teguh dengan iman, siapa yang kuat berpegang teguh dengan keimanan ataukah tidak, dengan adanya ujian tersebut. Baik, ada dua ayat yang perlu untuk kita perhatikan terkait dengan larangan dari suudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 154. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka, orang-orang munafik, berprasangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sangkaan yang tidak benar. Di dalam surat Ali Imran ayat 154. Mereka orang-orang munafik berprasangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan prasangka yang tidak benar, seperti sangkaan jahiliyah. Baik, di sini nanti akan disebutkan bagaimana bentuk berprasangkanya. Sehingga dari sini kemudian tidak boleh bagi kita untuk berprasangka buruk kepada Allah. Allah sebutkan di dalam ayat yang mulia ini, orang-orang munafik berprasangka kepada Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Maka ini adalah kabar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang keadaan mereka orang-orang munafik. Bukan hanya sebatas pengkhabaran pemberitaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang mereka, tapi ini pun ada peringatan agar jangan sampai kita mengikuti jejak langkahnya mereka. Apa itu? Mereka berprasangka kepada Allah dengan sangkaan yang tidak benar, seperti sangkaan jahiliyah. Maka jangan ikuti mereka. Nanti akan kita sebutkan bagaimana bentuknya. Sangkaan yang tidak benar kepada Allah itu seperti apa sehingga kita pun bisa menjauhinya, sehingga kita pun tidak mengikutinya. Nanti akan kita sebutkan. Ini ayat yang pertama di dalam surat Ali Imran ayat 154. Itu bagian penggalan itu, ayatnya panjang. Kemudian ayat berikutnya yang patut untuk kita perhatikan, yang nanti akan kita ambil pelajarannya bersama adalah di dalam surat Al-Fath ayat 6. Di dalam surat Al-Fath ayat 6 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, adh-dhannina billahi dhanna saw. Orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin, mereka berprasangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan prasangka yang buruk. Maknanya mereka berburuk sangka kepada Allah. Siapa mereka? Orang-orang musyrikin dan orang-orang munafikin. Alaihim dairatus saw. Bagi mereka nanti mereka akan mendapatkan giliran azab yang pedih, azab yang jelek, azab yang buruk kepada mereka. Nah, kalau yang pertama di dalam surat Ali Imran sebelumnya Allah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang munafikin mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk, dengan prasangka yang tidak benar, dengan prasangka yang tidak baik. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan pertama bahwasanya orang-orang munafikin dan orang-orang musyrikin berprasangka kepada Allah dengan sangkaan yang buruk, berburuk sangka kepada Allah. Lalu kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan ancaman bagi mereka. Alaihim dairatus saw. Bagi mereka nanti giliran azab yang buruk, azab yang jelek kepada mereka. Wa ghadiballahu alaihim. Allah Tabaraka wa Ta'ala murka kepada mereka. Wa la'anahum. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala melaknat mereka. Siapa mereka? Orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin. Memang kenapa dengan mereka orang-orang munafikin dan orang-orang musyrikin mereka berburuk sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka di sini Allah sebutkan bagi mereka akan mendapatkan giliran azab keburukan. Allah murka kepada mereka, Allah melaknat mereka. Wa a'adda lahum jahannam.
Allah tabaraka wa taala siapkan bagi mereka neraka jahanam wasa'at masira, dan neraka jahanam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Maka dua ayat yang mulia ini saling melengkapi. Yang pertama mengkhabarkan kepada kita bahwa orang-orang munafik berburuk sangka kepada Allah, berprasangka dengan sangkaan yang tidak benar seperti sangkaannya orang-orang jahiliyah. Di dalam ayat yang mulia ini pun menerangkan kepada kita orang-orang munafik plus musyrikin, mereka senantiasa berburuk sangka kepada Allah, dan Allah tabaraka wa taala mengancam mereka. Akan datang nanti giliran kepada mereka azab yang buruk, azab yang jelek, baik di dunia maupun di akhirat. Allah murka kepada mereka, Allah melaknat mereka, Allah siapkan bagi mereka neraka jahanam. Sehingga ini merupakan ancaman untuk mereka orang-orang musyrikin dan munafikin, di mana mereka berburuk sangka kepada Allah. Sehingga nanti pelajaran terbesar adalah jangan sampai kita mengikuti jejak langkahnya mereka. Apa itu? Berburuk sangka kepada Allah. Yang nanti akan kita ulas, berburuk sangka kepada Allahnya bagaimana bentuknya, sehingga kita tidak terjatuh dalam dosa ini, sehingga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya orang-orang munafikin dan orang-orang musyrikin yang Allah tabaraka wa taala ancam mereka di dalam surat Al-Fath ayat 6 ini. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tabaraka wa taala menyebutkan tentang yang dimaksud dengan prasangkaan buruk mereka tadi. Di dalam surat Ali Imran berbicara tentang orang-orang munafikin berburuk sangka kepada Allah, berprasangka kepada Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Di dalam surat Al-Fath Allah tabaraka wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafikin dan orang-orang musyrikin, mereka berburuk sangka kepada Allah. Lalu Allah tabaraka wa taala berikan ancaman kepada mereka. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad menyebutkan, dan di dalam mukhtasornya yang disebutkan oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab, fusir hadza, sebutkan. Baik, sekarang bagaimana bentuk prasangkaan buruk mereka? Di dalam surat Ali Imran, orang-orang munafikin berburuk sangka kepada Allah. Fusira, ditafsirkan. Para ulama ahli tafsir sebagian mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan berprasangka kepada Allah dengan sangkaan yang tidak benar, maksudnya berburuk sangka kepada Allah, hadzadzan bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu. Orang-orang munafikin mereka berprasangka bahwasanya Allah tabaraka wa taala tidak akan menolong rasulnya, wa anna amrahu sayadmahil, dan bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan lenyap, akan sirna, akan hilang. Ini sangkaan mereka, bentuk sangkaannya. Orang-orang munafikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berburuk sangka kepada Allah. Bagaimana bentuk berburuk sangka mereka kepada Allah? Mereka menganggap bahwasanya Allah tak akan menolong rasulnya. Mereka menganggap bahwasanya agama yang dibawa oleh rasulnya ini akan sirna, akan lenyap, akan hilang, tidak akan kekal sampai hari kiamat dibangkitkan nanti. Wa annama asabahum lam yakun biqadarillah wa hikmatihi. Dan juga segala sesuatu yang menimpa mereka, menimpa Rasulullah dan kaum muslimin, itu terjadi bukan karena takdir Allah. Dan juga tidak ada hikmah di balik ketetapan Allah tabaraka wa taala yang menimpa mereka. Ini diantara bentuk prasangkaan mereka. Nanti apa kaitannya dengan kita? Nanti akan kita ringkaskan nanti. Apa yang dimaksud dengan bentuk prasangkaan ini? Fafusira, diantara para ulama menyebutkan bahwa kesimpulannya diantara bentuk berprasangka buruk kepada Allah yang dilakukan oleh orang-orang munafikin adalah biinkaril hikmah. Yang pertama adalah mengingkari akan adanya hikmah. Apa yang maksud dari kalimat ini? Apa yang dimaksud dari kalimat mengingkari adanya hikmah? Maksudnya adalah mereka orang-orang munafikin mengingkari, meniadakan, mereka tidak yakin, mereka tidak percaya bahwasanya di balik setiap ketetapan takdir yang Allah tabaraka wa taala tetapkan untuk manusia, untuk Rasul dan para sahabatnya, itu ada hikmah yang besar. Itu ada hikmah yang besar. Sehingga ini diantara bentuk berprasangka buruk kepada Allah yang pertama, yaitu mengingkari adanya hikmah. Apa maksudnya mengingkari adanya hikmah? Perlu untuk kita yakini bahwa segala sesuatu yang Allah tabaraka wa taala tetapkan terjadi, ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Segala sesuatu yang Allah tabaraka wa taala tetapkan terjadi berupa kebaikan, maka seorang ahli sunnah harus meyakini bahwa di balik keburukan yang Allah tetapkan itu pasti ada hikmah yang besar di dalamnya. Hanya saja ada kalanya kita tahu, ada kalanya kita tidak tahu.
keburukan yang menimpa kita atau keburukan yang menimpa kaum muslimin secara umum, misalkan, kita harus meyakini bahwa di balik itu semua pasti ada hikmah yang besar. Pasti ada kebaikan yang besar di balik keburukan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala timpakan kepada kita atau timpakan kepada umat. Kenapa ini penting? Orang-orang yang dia menganggap bahwasanya di balik ini semua tidak ada hikmah, di balik ini semua tidak ada kebaikan sama sekali, ini tandanya seorang hamba itu mencela Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mencela Allah dari mananya? Seolah-olah mengatakan bahwasanya apa yang Allah perbuat itu sia-sia. Buktinya tidak ada kebaikan, buktinya tidak ada hikmah. Sehingga seorang ahlu sunnah dia harus meyakini bahwasanya apa yang Allah perbuat pasti baik. Sehingga tatkala Allah menetapkan keburukan sekalipun, di balik keburukan itu pasti ada kebaikan. Di balik keburukan itu pasti ada hikmahnya. Baik seseorang itu mengetahuinya ataukah seseorang itu tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena perbuatan Allah semuanya baik. Sehingga ketika seseorang menetapkan pasti ada hikmah di balik semua ini, berarti seseorang itu dia meyakini bahwa segala apa yang Allah lakukan, segala yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perbuat pasti baik. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Mereka mengingkari akan adanya hikmah. Apa maknanya ketika mereka diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menguji Rasulullah dan kaum muslimin, para sahabat saat itu, orang-orang munafikin mereka beranggapan bahwasanya tidak ada kebaikan di balik itu semua. Hanya begitu saja terjadi kemudian sudah selesai. Allah menginginkan keburukan kepada mereka. Kalah perang ini, sebagian sahabat ada yang sakit, sebagian sahabat ada yang wafat dalam peperangan misalkan. Itu kan adalah keburukan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala timpakan. Itu adalah ketetapan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tetapkan menimpa mereka. Bagi orang-orang munafikin tidak ada hikmah dari perbuatan itu semua. Tidak ada hikmah tatkala Allah menetapkan keburukan itu semua. Ya hanya begitu saja terjadi kemudian sudah selesai bagi mereka. Maka ini diantara bentuk berprasangka buruk kepada Allah. Dan kita dilatih pada poin ini. Terutama ketika kita diuji dengan kesengsaraan. Maka yang harus kita yakini pertama kali adalah bahwasanya memang yang ini adalah sebuah ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang menimpa kita? Ini adalah sebuah ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang menimpa kita berupa keburukan? Ini semua telah ditakdirkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memang Allah yang menginginkannya. Memang Allah yang menginginkannya. Allah menginginkan menimpakan keburukan itu untuk diri kita. Yang pertama. Kemudian kita pun harus memahami karena ini datang dari Allah, maka apa yang Allah lakukan semuanya baik, maka semuanya pasti baik. Sekalipun Allah menginginkan keburukan menimpa diri kita, tapi karena Allah yang menetapkannya, semuanya pasti baik. Kemudian yang kedua, pasti ada hikmah di balik keburukan yang menimpa kita. Pasti ada kebaikan di balik keburukan yang menimpa kita. Ini dua hal yang harus kita tanamkan. Dengan demikian, seseorang tidak dianggap suudzon kepada Allah. Jadi, bagaimana caranya agar keluar dari suudzon kepada Allah? Terutama dalam bab ujian kesengsaraan yang menimpa kita. Dua tadi. Pertama, kita harus meyakini bahwa memang Allah yang menakdirkan ini semua terjadi pada diri kita. Memang Allah yang menginginkannya. Tapi kita harus mengetahui ketika kita tahu bahwa Allah yang menetapkannya, Allah yang menginginkannya, Allah yang menetapkannya, Allah yang menghendakinya, kita harus paham bahwa segala apa yang Allah lakukan semuanya pasti baik. Kemudian yang kedua, di balik ini semua pasti ada hikmah yang besar, baik kita ketahui ataupun kita tidak ketahui. Dengan demikian seseorang akan terlepas dari yang namanya suudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Seseorang pasti dia bisa akan berhusnudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini diantara bentuk suudzon kepada Allah yang dilakukan oleh orang-orang munafikin, mengingkari hikmah. Seseorang yang mengingkari akan adanya hikmah di balik ujian yang menimpa, seseorang yang mengingkari adanya kebaikan yang sebenarnya di balik musibah yang menimpa, maka seolah-olah dia menuduh apa yang Allah lakukan itu sia-sia. Menuduh bahwasanya apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah perbuat berupa adanya banjir, adanya longsor dan lain sebagainya, itu sia-sia, tidak ada faedahnya. Karena orang yang menetapkan adanya hikmah berarti dia meyakini bahwa apa yang Allah perbuat pasti bermanfaat, pasti baik semuanya. Kemudian yang kedua, di antara bentuk bersuudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dilakukan oleh orang-orang munafikin adalah wa inkaril qadar, mengingkari qadar, mengingkari takdir, mengingkari takdir. Mereka menganggap bahwasanya apa yang terjadi bukan karena takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Apa yang terjadi bukan karena Allah yang menghendakinya. Apa yang terjadi bukan karena keinginan Allah tabaraka wa taala, terutama dalam bab keburukan. Sebagian manusia itu kadang sulit menerima kalau keburukan yang dilihatnya atau keburukan yang menimpa dirinya memang Allah menginginkannya. Sulit sekali. Apa sulitnya kita katakan bahwasanya kebaikan dan keburukan yang menimpaku ini semua adalah ketetapan Allah, memang Allah menghendakinya, memang Allah menginginkannya. Terus masalahnya apa? Kalau kebaikan mungkin masih bisa masuk akal, ya Allah menginginkan kebaikan. Cuma masalahnya tidak masuk di akal kami adalah ketika Allah menginginkan keburukan, ketika Allah menetapkan keburukan, ketika Allah menghendaki keburukan. Kok sulit sekali? Bukankah Allah tabaraka wa taala tidak ridho dengan keburukan tersebut? Kenapa Allah menginginkannya? Kan Allah tidak ridho. Adanya kemaksiatan, adanya kesyirikan, adanya perzinahan, adanya orang-orang yang durhaka kepada Allah. Bukankah Allah tabaraka wa taala tidak menyukai itu semua? Tapi kalau kita katakan Allah menginginkan adanya itu, seolah-olah bertabrakan antara keinginan Allah dengan ridho Allah tabaraka wa taala. Dari sinilah pentingnya poin yang pertama. Di balik itu semua ada hikmah yang besar. Di balik itu semua ada kebaikan yang jauh lebih besar dibandingkan keburukan yang Allah tabaraka wa taala tetapkan tersebut. Orang-orang munafikin mereka mengingkari takdir Allah tabaraka wa taala. Mereka menganggap bahwasanya apa yang terjadi bukan karena Allah tabaraka wa taala yang menetapkan. Kemudian berikutnya pula wa inkari an yutimma amra rasulihi wa an yuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Orang-orang munafikin yang ketiga mereka mengingkari bahwasanya Allah tabaraka wa taala akan menyempurnakan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah tabaraka wa taala akan memenangkan agama ini di atas semua agama. Mereka mengingkari itu. Ini diantara bentuk prasangka buruk mereka kepada Allah tabaraka wa taala. Mengingkari adanya hikmah, mengingkari takdir Allah tabaraka wa taala, mengingkari bahwasanya Allah tabaraka wa taala akan menyempurnakan agama yang dibawa oleh Rasulullah dan akan memenangkan agama ini di atas semua agama-agama yang ada di muka bumi. Wa hadza huwa dhannu su wa hadza huwa dhannu sau kata Imam Ibnu Qayyim. Maka inilah yang disebut dengan prasangka buruk kepada Allah tabaraka wa taala, sangkaan buruk itu. Allazi dhannahul munafiqun wal musyrikun fi suratil Fath. Ini adalah berburuk sangka. Ini adalah sangkaan buruk yang orang-orang munafikin dan orang-orang musyrikin mereka berburuk sangka kepada Allah tabaraka wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fath barusan ayat 6. Maka ini diantara bentuk berburuk sangkanya mereka. Mengingkari akan adanya hikmah, mengingkari bahwa di balik ujian kesengsaraan itu akan ada kebaikan yang besar, mengingkari takdir Allah tabaraka wa taala dan juga mengingkari bahwasanya Allah akan menyempurnakan agama yang dibawa oleh Rasulnya dan akan memenangkan di atas semua agama di muka bumi ini. Wa inna makana hadza dhanna wa inna makana hadza dhanna sau. Maka ini disebut sebagai berburuk sangka kepada Allah tabaraka wa taala. Li'annahu dhannu ghairi ma yaliku bihi subhanahu, karena mereka berprasangka dengan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah tabaraka wa taala. Tidak pantas bagi Allah, masa perbuatan Allah tabaraka wa taala tidak ada hikmah di balik itu semua sehingga kita mengatakan bahwa perbuatan Allah sia-sia. Karena kalau perbuatan Allah tidak sia-sia pasti baik nantinya. Pasti akan ada kebaikan di sana. Pasti ada hikmah besar di balik apa yang telah Allah tabaraka wa taala tetapkan di sana. Karena prasangkaan ini tidak sesuai dengan keagungan Allah tabaraka wa taala, sangkaan ini tidak sesuai dengan hikmah kebaikan dari perbuatan Allah tabaraka wa taala, prasangkaan ini tidak sesuai dengan Allah tabaraka wa taala kenapa dipuji? Wa wa'dihi shadiq, dan prasangkaan ini tidak sesuai dengan janjinya yang pasti benar, pasti terjadi. Faman dhanna annahu yudilul batila 'alal haqqi. Siapa yang menyangka bahwasanya Allah tabaraka wa taala akan memenangkan kebatilan di atas al-haq, idalatan mustaqirratan, dengan kemenangan yang panjang, dengan kemenangan yang setiap saat. Siapa yang berprasangka, siapa yang menyangka Allah tabaraka wa taala akan selalu memenangkan kebatilan, yadmahilu ma'al haq, kemudian hilang bersamanya kebenaran, au ankara an yakuna ma jara biqada'ihi wa qadarihi, atau siapa yang mengingkari bahwasanya apa yang terjadi ini sesuai dengan ketetapan dan kehendak dan takdir Allah tabaraka wa taala, au ankara an yakuna qaddarahu bi hikmatin balighatin, atau siapa yang mengingkari
orang-orang yang mengingkari bahwasanya apa yang telah Allah takdirkan, tetapkan, Allah kehendaki ini sesuai dengan hikmahnya yang agung, yastahiqu alaihal hamda, sehingga Allah tabaraka taala layak untuk dipuji. Ini 3. Siapa yang menyangka bahwasanya kebatilan akan selalu menang di atas kebenaran? Siapa yang menyangka, siapa yang mengira, siapa yang menganggap, siapa yang meyakini bahwasanya apa yang terjadi itu bukan karena takdir dan kehendak Allah, ketetapan Allah, bukan? Atau siapa yang menyangka, siapa yang mengira, siapa yang menganggap, siapa yang meyakini bahwasanya segala yang terjadi itu atas kehendak Allah, tapi tidak ada hikmah di balik itu semua? Bal za'ama anna dzalika limasyi'atin mujarradah. Bahkan sesuatu itu terjadi hanya atas keinginan Allah tabaraka taala saja. Allah hanya inginkan itu terjadi, kemudian sudah. Tidak ada hikmah di balik apa yang Allah tetapkan. Tidak ada kebaikan di balik apa yang telah Allah tabaraka taala takdirkan. 3 ini. Fa, kata Imam Ibnu Qayyim, maka mereka adalah, maka dzalika dzannul ladzina kafaru. Maka ini adalah sangkaannya orang-orang yang kafir. Maksudnya inilah prasangkaan buruk kepada Allah tabaraka wa taala. Fawailun lil ladzina kafaru minan nar. Maka celakalah bagi orang-orang yang kufur kepada Allah tabaraka wa taala, bagi mereka neraka. Siapa yang meyakini, beranggapan bahwa kebatilan pasti akan terus menang, atau siapa yang beranggapan, meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi ini bukan karena kehendak Allah, bukan karena takdir dan ketetapan Allah. Sekali lagi, di poin yang kedua ini banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka terjatuh, mereka tersalah, mereka kemudian tidak menyadarinya. Ketika berbicara tentang kebaikan, mereka masih bisa mengatakan bahwa segala ini ditetapkan oleh Allah. Tapi giliran keburukan, bagaimana menurutmu tentang longsor yang menimpa, tentang banjir bandang yang kita saksikan hari-hari ini? Apakah semua ini terjadi atas kehendak Allah tabaraka wa taala? Mereka sulit menerimanya. Mereka mengatakan ini bukan keinginan Allah, ini bukan keinginan Tuhan, ini bukan keinginan Rabbul Alamin. Semua ini murni karena ulah tangan manusia. Sehingga mereka sulit menerimanya. Kita katakan semua ini memang Allah menginginkannya. Ketika mendengar kalimat tersebut lebih sulit lagi. Kok bisa Allah menginginkannya? Kok Allah zalim? Tidak. Di balik itu ada hikmah yang besar. Di balik itu semua ada kebaikan yang besar, baik kita ketahui maupun kita tidak ketahui. Maka siapa yang meyakini bahwa segala yang terjadi itu bukan karena takdir, ketetapan Allah, bukan karena kehendak Allah, atau yang ketiga, siapa yang meyakini bahwa segala ini terjadi karena Allah, memang Allah takdirkan, memang Allah kehendaki, tapi tidak ada hikmah di balik itu semua. Tapi tidak ada kebaikan di balik itu semua. Maksudnya apa? Ini terjadi begitu saja karena memang Allah inginkan terjadi, ya sudah terjadi. Sudah, sampai di situ saja. Tidak ada kebaikan di balik itu, tidak ada hikmah di balik itu. Maka inilah yang disebut dengan berprasangka buruk kepada Allah tabaraka wa taala. Maka inilah yang disebut dengan berprasangka buruk kepada Allah. Sehingga kalau kita rinci yang sebenarnya sama 3 ini, maka kita sebutkan ada 6 poin di sini. Yang pertama di antara bentuk berprasangka buruk kepada Allah tabaraka wa taala adalah mengingkari akan adanya hikmah di balik setiap ketetapan yang Allah tabaraka wa taala tetapkan untuk hambanya. Kemudian yang kedua, di antara bentuk berprasangka buruk kepada Allah tabaraka wa taala adalah mengingkari takdir. Mengingkari takdir maknanya adalah segala yang terjadi ini bukan karena kehendak Allah, bukan karena memang Allah menakdirkan, bukan karena Allah menetapkan, tapi terjadi dengan sendirinya, atau dengan gaya bahasa yang lebih halus lagi, semua ini terjadi ulah manusia. Bukan Allah menginginkannya. Lihat, mirip-mirip, satu sisi mirip dengan ayat Al-Quran, satu sisi lagi menolak takdir, padahal dua-duanya harus dikompromikan. Semua ini terjadi memang karena kehendak Allah tabaraka wa taala, memang Allah inginkan ini terjadi, dan Allah jadikan semua ini ada sebabnya. Sebabnya adalah karena ulah tangan manusia. Sebabnya adalah karena dosa manusia. Sebabnya adalah karena maksiat manusia. Sebabnya adalah karena kedurhakaan manusia. Namun Allah tabaraka wa taala menginginkan ini semua. Allah tabaraka wa taala menghendaki semua ini terjadi. Yang kedua, kemudian yang ketiga, di antara bentuk berprasangka buruk kepada Allah adalah bahwasanya Allah tabaraka wa taala tidak akan menyempurnakan agama yang dibawa oleh Rasulnya. Allah tabaraka wa taala tidak akan memenangkan agama ini di atas agama-agama yang lain. Ini pun bahaya, ini di antara bentuk berprasangka buruk kepada Allah. Apalagi banyak membaca berita-berita internasional, kemudian banyak mendengar berita-berita internasional tentang agama ini. Kayaknya tidak mungkin menang Islam.
kayaknya tidak akan maju Islam, kayaknya akan selalu tertinggal, kayaknya akan selalu diinjak-injak Islam ini, tidak akan pernah menang sampai kapanpun. Di antara bentuk suudzon. Karena di antara bentuk suudzon adalah seseorang dia menganggap bahwasanya Allah tidak akan menyempurnakan agama yang dibawa oleh Rasul. Mungkin kita yakin seyakin-yakinnya Allah sudah sempurnakan agama ini. Tidak boleh lagi adanya tambahan-tambahan dalam ibadah. Tidak boleh lagi adanya pengurangan-pengurangan dalam ibadah. Bagus dalam hal ini. Tapi yang kedua, yaitu bahwasanya siapa yang menganggap bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan memenangkan agama ini dari semua agama, maka ini diantara bentuk berprasangka buruk kepada Allah. Sehingga harus yakin siapapun dan bagaimanapun keadaannya, menurut kita kayaknya yang mustahil bisa maju, bisa ini, bisa itu. Yang jelas saya yakin Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti akan memenangkan agama ini di atas seluruh agama-agama yang lain. Sudah itu saja yang diyakini. Karena ini diantara bentuk husnudzan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini diantara bentuk bahwa seseorang itu tidak suudzan kepada Allah. Tapi ketika dia merasa kayaknya tidak mungkin, itu namanya suudzan. Kemudian yang keempat, diantara bentuk suudzan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah menyangka bahwasanya yang namanya kebatilan akan selalu menang. Kebatilan akan selalu menang. Melihat orang-orang yang berada di atas kebenaran sedikit, kemudian mereka sendiri pun ribut urusan dunia, ribut urusan ini, ribut urusan ini, kayaknya tidak akan pernah menang orang-orang yang berada di atas kebenaran. Kayaknya tidak akan pernah menang orang-orang yang berpegang dengan kebenaran. Anggapan semacam itu, perasaan semacam itu merupakan diantara bukti berburuk sangka kepada Allah. Cukup yakini saja, ingin sedikit, ingin kurang ilmunya, ingin ini, ingin itu, yang jelas kebenaran pasti akan menangkan oleh Allah. Kapanpun dan bagaimanapun, siapapun orangnya, yang harus kita yakini adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan senantiasa bersama kebenaran. Sekalipun tidak setiap saat, misalkan dalam arti tidak Allah menangkan terus. Dan tidak ada syarat yang namanya kebenaran harus menang terus. Dalam perdebatan, dalam ini, dalam itu. Harus banyak terus misalkan. Yang jelas yang harus kita yakini adalah kebenaran pasti menang. Tapi siapa yang menyangka bahwa kebatilan akan selalu menang, maka ini diantara bentuk berprasangka buruk kepada Allah. Yang keempat. Yang kelima, siapa yang mengingkari bahwa segala yang terjadi ini atas kehendak Allah, atas takdir Allah, atas ketetapan Allah, maka ini diantara bentuk berburuk sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau mengingkari segala hal ini terjadi karena kehendak Allah, tapi tidak ada hikmah di balik itu semua. Segala hal ini terjadi karena ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi tidak ada kebaikan di balik itu semua, terutama dalam bab ujian. Maka 6 ini diantara bentuk berprasangka buruk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang nanti cabang-cabangnya itu banyak dari kita yang kemudian terjatuh dalam bentuk berprasangka buruk kepada Allah, terutama dalam bab takdir, terutama dalam bab takdir keburukan, takdir yang buruk yang menimpa kita, berupa kesengsaraan, berupa penderitaan, berupa ujian berat yang menimpa kita. Banyak dari hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kemudian tidak lolos dari ini semua, sehingga dia terjatuh dalam suudzon kepada Allah. Lalu bagaimana caranya? Cukup dua saja. Yang pertama, kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya memang Allah yang menakdirkan ini, memang Allah yang menetapkan ini untukku, memang Allah menginginkan keburukan ini ditimpakan untukku dan kepadaku. Tapi karena kita tahu Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menetapkannya, karena kita tahu Allah yang menginginkannya, karena kita tahu Allah yang menakdirkannya, kita yakin segala perbuatan Allah pasti baik. Itu yang harus dihadirkan. Lalu yang kedua, di balik ini semua pasti ada hikmah yang besar, yang mungkin saat ini kita tidak ketahui. Di balik ini semua, di balik keburukan yang menimpa kepada kita yang bertubi-tubi tidak ada usainya, pasti ada kebaikan yang sangat besar yang kita tidak ketahui sekarang. Dua itu yang harus kita tanamkan, sehingga dengan demikian kita akan terbebas dari namanya suudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa aktsarun nasi yadhunnuna billahi dzannas sawu. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan kebanyakan manusia mereka berprasangka buruk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka bersuudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala fima yahtassu bihim, baik pada sesuatu yang menimpa mereka, keburukan yang menimpa kita, kesengsaraan yang menimpa kita, penderitaan yang menimpa kita, suudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa fima yaf'aluhu bi ghairihim, atau apa yang diperbuat oleh orang lain.
tidak menimpa kita, tapi yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian suudzon kepada Allah, kenapa adanya orang-orang maksiat? Kenapa Allah tetap ciptakan adanya orang-orang yang berjudi? Kenapa Allah tabaraka wa taala kehendaki adanya orang-orang yang meminum minuman khamar? Bukan kita, tidak menimpa kita keburukan itu, tapi menimpa orang lain. Melihat apa yang diperbuat oleh orang lain berupa maksiat, melihat apa yang dilakukan oleh orang lain berupa perbuatan kedurhakaan kepada Allah dengan perbuatan yang sangat banyak, kemudian berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa? Sehingga orang-orang ateis mengatakan, mana buktinya akan adanya Tuhan? Kalau kalian Islam, berarti mana bukti akan adanya Allah? Kalau memang adanya Allah, kenapa adanya keburukan? Begitu kata mereka orang-orang ateis. Kalau memang adanya Tuhan, kalau memang adanya Allah, pasti tidak akan ada yang namanya keburukan. Yang ada semuanya baik. Lah bahkan kita mengatakan bahwasanya kalau semuanya baik pun Allah tabaraka wa taala pasti akan mengganti suatu kaum yang semuanya baik itu dengan suatu kaum yang ada kalanya berbuat keburukan. Kenapa? Karena ada hikmah di balik keburukan yang Allah tabaraka wa taala tetapkan. Karena ada kebaikan yang besar di balik keburukan yang Allah tabaraka wa taala tetapkan. Di samping bukan urusan kita bertanya kenapa terhadap apa yang Allah perbuat. Siapa kita? Sehingga kita menghakimi perbuatan Allah. Yang harus kita yakini, semua yang Allah perbuat semuanya baik. Semua yang Allah perbuat, semua yang Allah lakukan, semuanya pasti baik, tidak mungkin buruk. Sehingga tidak boleh ditanya, kenapa Allah? Kenapa Allah? Kenapa Allah? Pertama, semuanya pasti baik. Hanya saja saat ini mungkin kita belum mengetahuinya. Mungkin belum nampak di hadapan kita apa kebaikan tersebut. Maka dari sinilah kemudian banyak orang-orang yang tidak selamat dari suudzon kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan aktsarun nas, bukan katsirun minan nas, banyak manusia, tidak. Tapi memang kebanyakan manusia mereka berprasangka buruk kepada Allah tabaraka wa taala. Berprasangka buruk kepada Allah, baik terhadap sesuatu yang menimpa dirinya, berprasangka buruk kepada Allah, atau sesuatu yang diperbuat oleh orang lain berupa kejelekan, berupa maksiat, berupa kedurhakaan. Banyak orang yang suudzon kepada Allah. Sehingga tanamkan dalam diri kita dua hal. Pertama itu untuk mencegah suudzon, yaitu segala hal ini, segala apa yang terjadi ini memang Allah yang menetapkan dan menakdirkannya, memang Allah yang menginginkannya. Tapi karena Allah yang menakdirkan, karena Allah yang menetapkan, karena Allah yang menginginkannya, kita tahu semua yang Allah perbuat semuanya baik. Dan yang kedua, di balik ini semua pasti ada hikmah yang besar. Di balik ini semua pasti ada kebaikan yang besar yang mungkin saat ini belum kita ketahui. Maka kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan wala yaslamu min dzalika, dan tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari suudzon kepada Allah tabaraka wa taala. Dari suudzon kepada Allah tabaraka wa taala. Illa man arafallah, kecuali orang-orang yang mengenal Allah tabaraka wa taala. Wa asma'ahu wa sifatihi, kecuali orang-orang yang mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa mujibah hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi shadiq, kecuali orang-orang yang mengenal, mengetahui akan hikmah Allah tabaraka wa taala, akan kesempurnaan Allah tabaraka wa taala, sehingga Allah tabaraka wa taala layak untuk disanjung, dipuji. Bahwasanya orang-orang yang mengenal akan janji Allah tabaraka wa taala yang pasti benar, pasti terjadi. Hanya orang-orang yang mengetahui ini sajalah yang akan bisa selamat dari namanya suudzon, dari yang namanya suudzon kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi ikhwan fillah azakumullah, di antara hal yang dapat membantu kita untuk bisa selamat dari ini, bahkan penyakit-penyakit kolbu yang lain adalah kita ketahui pada pertemuan yang lalu bahwa yang namanya ujian itu ada dua, ujian kenikmatan dan ujian kesengsaraan. Terkadang seseorang itu jatuh dalam suudzon kepada Allah, plus terkadang seorang itu hasad, iri, dengki kepada sesama karena dia tidak memahami bahwa nikmat pun ujian. Kita menganggap bahwasanya yang ujian itu hanya yang kesengsaraan, penderitaan, kefakiran, kemiskinan, rasa sakit saja. Adapun kelapangan, keluasan rezeki dan lain sebagainya dari dunia, kemudahan dunia dianggap bukan ujian juga. Karena tidak memahami akan hal ini, akhirnya muncul, lahirlah suudzon kepada Allah. Kenapa? Padahal. Bukankah, padahal saya begini. Dan yang kedua, bukan hanya suudzon kepada Allah, tapi iri, dengki, dan hasad. Ada ucapan yang bagus dari Al-Imam Hatim Al-Asam di dalam kitab Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Jauzi. Al-Imam Hatim Al-Asam berkata, "Ra'aitun nasa yatahasaduna." Aku melihat manusia itu mereka saling iri dengki satu sama lain. Aku melihat manusia itu mereka ini saling iri.
saling dengki, saling hasad antara satu yang lain. Dagangan ini lebih laris, yang ininya hasad, sakit hati. Kenapa dia? Padahal saya, padahal saya, padahal saya. Melihat lagi dagangan kawannya lebih laris, lebih laku lagi, dan dia sepi, muncul lagi penyakit hasad, iri, dengki. Mempertanyakan perbuatan Allah yang akhirnya melahirkan suudzon. Apa di masa kita ini luar biasa, di masa kita ini, kita berbicara di masa kita. Di masa kita usahanya beda, tapi kawan kita lebih laris daripada usaha kita, muncul iri dengki. Apalagi kalau sama usahanya. Di masa salaf tidak begitu. Di masa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu. Di masa tabiin, tabiin, generasi terbaik umat ini tidak begitu. Jangankan yang beda, yang sama saja, sebelahan lagi, sama sebelahan. Anggaplah yang ini jual herbal, yang ini juga jual herbal, sebelahan pokoknya. Herbal yang pertama lebih ramai. Ketika dulu di masa salaf itu, ketika melihat dagangannya lebih laris, melihat dagangan kawannya itu sepi, maka nanti akan dialihkan pembeli itu untuk membeli dari dagangan kawannya. Beli dagangan kawan saya, sama saja, harganya sama, ininya sama, produknya sama, belilah dari dia. Dulu begitu salaf. Sama itu sama sebelahan. Kalau masa kita sebelahan, jangankan sebelahan, beda, tapi masih kelihatan beda. Yang ini jual martabak rame, yang ini jualan es sepi, muncul hasad kepada jual martabak. Kenapa dagangannya bisa laris? Di masa kita begitu, sampai-sampai kalau melihat ada yang sebelahan, dagangannya beda, padahal beda, bukan sama. Yang ini jual nasi lengko, yang ini jual popcorn misalkan. Yang jualan popcorn lebih rame, sebelahan. Kadang muncul rasa iri, muncul rasa hasad, sampai mengatakan jangan nutup rezeki saya lah, dagangannya di tempat yang lain. Kadang begitu di masa kita ini, saking apanya, padahal beda. Nggak ada hubungannya antara popcorn dengan nasi lengko. Mau dicampur pun tidak enak rasanya, kurang pas rasanya. Tapi masih muncul rasa iri dengki. Ini menutup jalan rezeki saya. Kenapa? Karena lebih ramai. Padahal beda. Apalagi kalau sama. Di masa kita yang beda saja begitu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak memahami bahwa kelapangan pun adalah ujian. Sebagaimana kesengsaraan pun adalah ujian. Sehingga ini sangat penting sekali. Kita harus memahami, sehingga kita harus paham dan menyadari bahwasanya yang namanya ujian itu bukan hanya berupa kesengsaraan saja. Kenikmatan pun ujian. Kelapangan pun ujian. Dan kita harus tahu memang Allah yang menginginkannya. Memang Allah yang menghendakinya, memang Allah yang menetapkannya kepada kita. Tapi karena kita tahu Allah yang menakdirkan, Allah yang menetapkan, Allah yang berbuat, kita tahu semua yang Allah lakukan pasti baik, tidak mungkin tidak. Dan di balik ini semua pasti ada hikmah yang besar. Di balik ini semua pasti ada kebaikan yang mungkin saat ini belum kita ketahui. Al-Imam Hatim Al-Asam mengatakan, aku perhatikan manusia, aku melihat manusia itu saling iri, saling dengki, saling hasad satu sama lain. Kemudian apa yang dilakukan oleh Imam Hatim Al-Asam? Fanadhartu fi qoulihi ta'ala. Lalu aku coba merenungi firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 32, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Aku perhatikan manusia, mereka saling iri, saling dengki satu sama lain. Aku coba perhatikan firman Allah ini dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Sungguh kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan ini. Sungguh kami yang membagi-bagikan, kami yang telah menentukan rezeki masing-masingnya. Sudah Allah tentukan, tidak ada istilahnya kamu menutup jalan rezeki saya. Lah, memang yang berikan rezeki siapa? Allah sudah tentukan, tidak ada yang dapat menutup jalan rezeki apapun yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin berikan kepada seorang hamba. Allah sudah tentukan. Kemudian Al-Imam Hatim Al-Asam mengatakan bahwasanya ketika aku perhatikan firman Allah ini, bahwa kami telah menentukan penghidupan masing-masing di antara kalian dalam kehidupan ini, bahwa kami telah menentukan rezeki kalian masing-masing dalam kehidupan dunia ini, fataraktul hasad. Kan biasanya kan hasan begitu, karena tidak terima kenapa yang ini lebih laris daripada yang punya kita, kenapa yang itu lebih maju daripada yang punya kita, padahal saya lebih senior, padahal saya lebih berilmu, padahal saya. Kenapa? Maka Imam Hatim Al-Asam setelah merenungi firman Allah tersebut, fataraktul hasad. Aku pun tinggalkan sifat iri dengki kepada manusia. Kenapa? Li'annahu i'tiradun ala kismatillah. Karena hasad itu, karena iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu merupakan bentuk protes
keberatan terhadap pembagian Allah tabaraka wa taala. Allah sudah bagi-bagi rezeki, si A dapat sekian jatahnya, yang ini dapat sekian jatahnya, dan ini dapat sekian jatahnya. Ketika kita kemudian iri dengan jatah yang diperoleh lawan kawan kita karena lebih banyak, maka ini diantara bentuk protes terhadap pembagian Allah. Loh, Allah yang bagi, milik Allah, bumi ini punya Allah, kok kalian yang protes? Terserah Allah. Allah ingin berikan yang ini lebih banyak daripada yang ini. Allah Rabbnya. Kita hanyalah hamba yang mendapatkan curahan kasih sayang Allah tabaraka wa taala. Sehingga iri, hasad, dengki diantara bentuk protes terhadap takdir Allah. Iri, hasad, dengki diantara bentuk keberatannya seorang hamba terhadap apa yang telah Allah takdirkan. Kenapa ini bisa muncul tadi? Karena tidak memahami bahwa nikmat pun ujian, sebagaimana penderitaan dan kesengsaraan pun ujian. Dia tidak menyadari bahwasanya memang Allah menginginkan itu terjadi menimpa diri kita, memang Allah yang menakdirkannya, memang Allah yang menetapkannya, tapi kita harus tahu karena Allah yang melakukannya, maka semua yang Allah perbuat baik, dan di balik itu ada hikmah yang besar, ada kebaikan yang besar yang mungkin saat ini kita belum ketahui. Dan ini harus kita pegang dan harus kita pahami. Kemudian berikutnya, Al-Imam Ibnu Qayyim masih melanjutkan sedikit lagi. Falya'tanil labibun nasihu li nafsihi bihadza. Maka kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menutup ucapan yang panjang ini ketika menafsirkan dua ayat tadi terkait dengan suudzon kepada Allah, menutupnya dengan nasihat-nasihat yang sangat luar biasa. Falya'tanil labibu an-nasihu li nafsihi bihadza. Maka hendaknya orang yang cerdas, orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri, memperhatikan akan hal ini. Memperhatikan akan hal ini diantara bentuk suudzon. Banyak manusia yang terjatuh dalam bentuk suudzon kepada Allah dengan beberapa bentuknya. Maka hendaknya orang yang cerdas, orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri, memperhatikan hal ini. Wal yatub ilallah, dan bertobatlah kepada Allah tabaraka wa taala, wa yastaghfirhu, dan meminta ampunlah kepada Allah tabaraka wa taala min dzannihi bi rabbih dzanna saw, dari berburuk sangkanya kepada Allah tabaraka wa taala yang pernah dilakukannya. Walau fatashta man fatashta, kalau sekiranya engkau, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau sekiranya engkau perhatikan orang-orang yang engkau perhatikan, la ra'aita indahu ta'annutan 'alal qadar. Cobalah sesekali engkau perhatikan manusia itu, engkau pasti akan dapati ternyata pada dirinya, pada diri orang-orang yang engkau perhatikan itu ada sifat ta'annut, ada sifat protes, ada sifat menolak 'alal qadar, terhadap takdir Allah. Ada merasa keberatan terhadap takdir Allah tabaraka wa taala. Kalau kita perhatikan manusia ketika diuji, terutama orang-orang yang diuji oleh Allah tabaraka wa taala, kita akan dapatkan ada sifat ta'annut ini, ada sifat protes ini, ada sifat keberatan terhadap takdir yang Allah tabaraka wa taala timpakan untuknya. Ada sifat-sifat penentangan semacam ini. Wa malamatan lahu, ada sifat mencela, mencemooh ketetapan Allah tabaraka wa taala, tidak menyukainya, tidak ridho terhadap apa yang menimpa mereka. Wa annahu kana yanbaghi an yakuna kaza wa kaza, mereka beranggapan bahwasanya seharusnya saya ini begini dan begini, bukan begini. Seharusnya saya ini begini dan begitu, bukan seperti ini keadaannya. Saya ini banyak ini, tapi kenapa? Kita akan dapatkan banyak dari manusia yang begitu. Famustaqillun wa mustakthirun. Ada yang sedikit, ada yang bentuk protesnya, keberatannya itu sedikit. Ada yang mustakthirun, ada yang banyak, tiap hari protes mulu. Protes, kecewa terhadap ketetapan Allah tabaraka wa taala. Sudah pusing kepalanya, pusing juga hatinya. Lisannya dihabiskan untuk mencela Allah tabaraka wa taala dalam bentuk protes, dalam bentuk merasa keberatan terhadap apa yang Allah tabaraka wa taala tetapkan takdirnya untuknya, terutama dalam bab kejelekan, terutama dalam bab keburukan, terutama dalam bab penderitaan dan kesengsaraan. Fafatish nafsaka. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menutup kalimat akhirnya dengan kalimat, maka periksalah dirimu. Setelah kita melihat, coba kamu lihat orang-orang yang sedang diuji, kebanyakan dari mereka itu ada sifat-sifat penentangannya, ada merasa protes terhadap ketetapan Allah, ada sifat keberatannya terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, fafatish nafsaka. Sekarang coba periksalah dirimu. Coba perhatikanlah dirimu sekarang. Hal anta salimun. Apakah engkau selamat dari penyakit-penyakit ini?
Apakah engkau selamat dari sifat ini? Protes, keberatan kepada Allah, suudzon kepada Allah tabaraka wa taala, beranggapan bahwasanya amalan kita banyak, tapi kenapa saya begini-begini saja dan seterusnya. Maka periksalah dirimu. Apakah dirimu selamat? Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim membawakan sebuah bait syair, fa in tanju minha tanju min zi azimatin. Kalau sekiranya engkau selamat dari suudzon kepada Allah, dari sifat-sifat ini, maka sungguhnya engkau selamat dari malapetaka yang sangat besar. Tadi di dalam surat Al-Fath ayat 6, Allah tabaraka wa taala mengancam orang-orang yang suudzon kepada Allah dengan sebuah yang sangat besar. Allah mengazab mereka, Allah murka kepada mereka, Allah melaknat mereka, bagi mereka neraka jahanam. Ini adalah malapetaka yang besar. Dan ini adalah malapetaka yang besar. Kalau engkau bisa selamat dari suudzon kepada Allah, maka tandanya engkau selamat dari malapetaka yang besar. Wa illa, kalau engkau tak selamat dari suudzon kepada Allah dengan berbagai bentuk model suudzonnya, fa innila ikhaluka najian, maka sungguh aku rasa engkau tak akan pernah dapat selamat dari malapetaka yang sangat besar itu. Diancam oleh Allah, akan datang gilirannya keburukan menimpa. Diancam oleh Allah, Allah murka kepada orang-orang yang suudzon kepada Allah. Diancam oleh Allah tabaraka wa taala, Allah melaknat mereka. Diancam oleh Allah tabaraka wa taala, Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Dan neraka jahanam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Maka dari sinilah kemudian poin berikutnya yang ingin kita rangkumkan adalah berusaha untuk berhusnuzon kepada Allah. Kapan suudzon dan husnuzon ini biasanya akan sangat muncul nampak pada diri kita? Ketika diuji dengan kesengsaraan. Kalau diuji dengan kenikmatan semua pun mampu, bisa seolah-olah dia bersyukur kepada Allah, bisa. Tapi giliran diuji dengan penderitaan, kesengsaraan, sebagian orang mereka suudzon kepada Allah, sebagian mereka mampu bersabar, sebagian mereka bahkan bisa membawa dirinya kepada tingkatan syukur kepada Allah tabaraka wa taala, karena dia tahu ujian ini adalah ujian, sebagaimana kenikmatan pun ujian, tapi karena Allah yang menetapkannya, karena Allah yang menginginkannya, karena Allah yang menghendakinya, karena Allah yang menakdirkannya, karena Allah yang berbuat demikian untuknya, maka hatinya pun tenang, karena semuanya pasti baik. Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam Muslim, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Apanya yang baik? Zat Allah baik, perbuatan Allah baik, sifat-sifat Allah tabaraka wa taala baik, segala sesuatu yang Allah tetapkan pasti baik. Hanya saja kita tidak mengetahui saat ini, detik ini, kebaikan yang besar di balik keburukan yang menimpa kita. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan di sore hari yang berbahagia ini. Sebentar lagi nih, kayak 1 menit lagi atau beberapa menit lagi akan masuk waktu Isya. Maka nanti barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilakan kita sambil nunggu azan. Udah masuk malah. Sudahlah, kita akan tunda setelah azan Isya berkumandang Allah.